Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Ngorek, ngobrolin semua tentang forex. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini terlebih dahulu, like, dan juga nanti jangan lupa meninggalkan komen. Oke, kita lanjutkan ke videonya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Ngorek, ngobrolin semua tentang forex. 16 Februari 2021 jam 22.42 waktu Indonesia bagian Barat, hampir jam 11 malam ya. Sesuai dengan perkiraan, hari ini turun ya. Jadi kemarin saya buka di sini. Jadi kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya, live trading sebelumnya, saya memperkirakan sesuai dengan pola atau strategi Bollinger Band ya, bahwasanya kalau lewat dari bagian atas Bollinger Band maka dia akan turun ke bawah ya, berikutnya dia akan menurun ke bawah. Nah kemarin saya posisi di sini ya, saya posisi di candle yang ini, di candle satu hari sebelum ini, berarti candle tanggal 15 ya, itu dia sudah naik ya. Dan kemarin sempat saya buatkan perhitungan di video saya sebelumnya, bahwa kalau dia lebih dari 85 pips dari titik Bollinger Band yang atas, maka dia akan berbalik arah dan turun sampai ke Bollinger Band yang bawah ya, seperti beberapa kejadian seperti di sini ya, sejarah di sini, kemudian sejarah di sini, kemudian juga sejarah di sini ya, gitu. Nah kemarin sudah kena ya, jadi targetnya sudah tercapai, margin equity sudah naik lagi ya, kemudian sell limitnya juga kena ya, terbuka. Jadi saya punya sell 0,03 ya. Nah dia memang naik ya, dia memang naik lagi lebih tinggi dari yang saya perkirakan, tapi perkiraan saya dia tidak naik terus, tapi dia akan koreksi turun ya. Dan hari ini terbukti setelah dia naik cukup tinggi sekitar 50 pips atau 50 poin, dia turun lagi ya, dia turun lagi. Dan sekarang posisi profit sedang berjalan ya. Kalau kita lihat di H1 ya, ini kemarin posisi di sini dapatnya ya, kemudian dia naik lagi, dan hari ini dia turun ya. Jadi kemarin sempat naik 50-an pips, kemudian turun. Nah sejauh apa turunnya? Target saya adalah dia akan turun menyentuh Bollinger Band yang bawah. Namun nanti pada saat dia menyentuh Bollinger Band yang tengah, itu kita akan perhatikan ya, apakah dia akan lanjut ke bawah atau dia akan naik ke atas seperti ini ya. Ini sejarah ya. Ini dia menyentuh tengah terus naik lagi, ini juga sama menyentuh tengah naik lagi, ini juga sama menyentuh tengah naik lagi ya. Jadi titik Bollinger Band yang tengah ini kita harus perhatikan nantinya ya. Jadi hari ini candlenya masih seperti ini, mungkin dia akan menyentuh titik Bollinger Band yang tengah ini 2 atau 3 hari ke depan ya. Kalau kita lihat indikator yang lain, ini yang di D1 ya, CCI masih di atas 127, CCI 14, CCI 20 masih di 169 ya. H4 sudah muncul semafor level 1 ya, yang menyentuh di Bollinger Band tengah yang putih ini ya. Jadi mungkin dia akan memantul ke atas sedikit ya. Nanti kalau dia sudah memantul ke atas, mungkin dia akan membentuk semafor lagi ya, semafor level 1 lagi, kemudian dia baru akan melanjutkan penurunan. Semafor level 1 atau Bollinger Band yang tengah ini identik dengan titik 0 ya di CCI 14 ya. Nah nanti kita akan lihat apakah CCI 14 dan CCI 20 ini lebih tepat yang mana. Biasanya kalau
time frame yang lama CCI 20 lebih akurat ya. Tapi kalau time frame yang lebih pendek, lebih cepat, CCI 14 lebih akurat ya. Di H1 dia sudah muncul semafor level 3 ya. Sudah menyentuh Bollinger Band yang bawah juga dan lewat Akura Popo yang kuning ya, sudah menyentuh yang putih, kemudian dia bouncing atau koreksi mantul lagi, tapi dia belum terbentuk non leg zigzag ya, garis kuning ke bawah gini belum muncul, jadi dia pasti akan turun lagi ya sampai membentuk non leg zigzag. Nah, CCI sudah di bawah minus 100, yaitu CCI 14 di minus 146, CCI 20 di minus 145. Jadi memang dia perjalanannya nggak langsung turun terus, tapi dia akan bonceng-bonceng ya, atau koreksi-koreksi. Perkiraan saya koreksi pertama dia akan turun lagi sedikit, membentuk non leg zigzag, baru dia naik lagi ya, seperti jalannya CCI ini ya. Dia akan naik ke 100, lalu dia akan motong lagi dari atas, turun lagi sampai ke minus 100 begitu ya. Jadi perkiraan saya dia akan muncul dulu non leg zigzag, kemudian naik lagi sedikit, kemudian dia akan turun lagi terus gitu ya. Target saya nanti di D1 dia kalau menyentuh Bollinger Band yang tengah kita akan cek, atau kalau dia menyentuh Akura Popo yang kuning ini kita akan cek lagi. Kalau dia lebih bawah dari Bollinger Band yang tengah atau CCI yang kuning ini, atau yang Akura Popo yang kuning ini, dia akan turun menyentuh Bollinger Band yang bawah ini ya. Seperti yang kita lihat di sini yang indikatornya lebih bersih ya. Target saya cek dulu pertama kalau dia menyentuh Bollinger Band yang tengah, kemudian apakah dia lanjut. Kalau dia lanjut, kita akan lanjut buka selnya sampai di D1 menyentuh Bollinger Band yang bawah. Itu target saya ya. Mungkin 2-3 hari atau mungkin sampai Jumat atau mungkin Senin ya nanti ya. Kita lihat apakah targetnya bisa terpenuhi. Oke. Begitu dulu untuk hari ini. Jangan lupa subscribe. Kita akan lanjutkan videonya. Besok kita akan lihat lagi kondisi pasarnya ya. Selamat malam.